Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Allah. Kembali lagi di Sapaan Gembala. Perkenalkan, saya adalah Elia Mahar Sinduputro. Saya dari GKI Kebun Bawang, dari Tanjung Priuk. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama menyelami firman Tuhan, agar setiap kita pun juga bertumbuh di dalam Tuhan setiap waktu. Dan kita akan mendengarkan renungan dengan judul Siap-siap, siapa tahu kan? Berdasarkan Ulangan 34 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, sebelum lebih jauh, mari kita meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk menolong dan memimpin kita dalam renungan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa campur tangan dalam kehidupan kami ketika kami melakukan pekerjaan, berjalan setiap langkah demi langkah. Tuhan senantiasa campur tangan memberkati kami dan menguatkan kami. Karena itu pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Oleh karena itu kiranya Tuhan Allah sendiri campur tangan dan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami yang ada di tempat ini, dan juga terkhusus bagi saudara-saudara kami yang menonton channel saat ini. Tuhan Allah campur tangan agar biarlah firman Tuhan yang boleh diperdengarkan sebentar lagi pun juga memberikan penguatan bagi kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nah, yang menjadi pusat perenungan kita adalah dari Ulangan 34 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita sekalian ya. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun, semua pegawainya dan seluruh negerinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di zaman sekarang banyak orang berusaha memenuhi figur impiannya. Figur tersebut sering dipahami sebagai pribadi yang rupawan gitu ya, yang cakep, kinclong mukanya kalau kita melihat di Instagram, di media sosial dan seterusnya. Ada juga yang gemerlap, dia kaya, dia mewah gitu ya, bergengsi dan juga memiliki kuasa gitu. Entah di pemerintahan, entah dengan segala kekayaannya, bisnisnya dan seterusnya. Dan itu pun hanya bagi mereka yang merasa mampu meraihnya. Sementara di ekstrim yang lain juga ada orang-orang yang merasa tidak mungkin nih mencapai ke titik itu. Akhirnya mereka hidup dengan berjalan begitu saja, ya tanpa mimpi besar, yang penting bisa bertahan hidup. Nah, pergumulan untuk menjadi figur teladan pun kemudian saya pribadi mempertanyakan gitu ya, apakah zaman dulu, apakah figurnya juga terkait dengan kekayaan, terkait dengan hal-hal yang sifatnya kesenangan sementara dan sebagainya gitu ya. Maka ternyata dalam pergumulan untuk menjadi figur teladan, menariknya saya menemukan bahwa adanya pergeseran tuh untuk memenuhi suatu figur tertentu. Kalau di waktu lalu condong dekat sekali dengan nilai-nilai yang sifatnya luhur, yang dulu dijunjung seperti kepahlawanan. Kalau dalam keimanan itu bicara soal kenabian, kebijaksanaan dan seterusnya gitu. Berubah menjadi dan bergeser menjadi hedonisme dangkal. Hedonisme itu ada yang dangkal, ada yang dalam ya. Kalau yang dalam tampaknya itu dekat dengan pemahamannya Epikuros. Tapi kita fokus dulu ke hedonisme dangkal. Nah, hedonisme dangkal ini bicara soal kesenangan sementara, pengennya dipuja-puja, bisa happy-happy gitu ya, terkenal, viral dan seterusnya. Jadi dahulu ketika kita melihat ternyata sesuatu hal yang sifatnya luhur berubah nih gitu ya, berubah menuju kepada kesenangan, nilainya pun berubah. Nah, ketika kita kecil, mungkin dulu kita pernah ingat ya, ditanya oleh guru, kamu kalau besar mau jadi apa gitu ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang dan juga tahun 90-an tuh, saya kelahiran 90-an, ditanya, kamu mau jadi apa Elia? Oh, mau jadi dokter, oh, mau jadi pilot gitu ya, dan seterusnya. Ya mungkin figur-figur itu memang lebih familiar di telinga kita dan juga di pertelevisian kita gitu ya. Nah, tetapi menariknya juga mungkin saja ketika orang-orang itu dipilih seperti dokter misalnya gitu ya, ya mereka dipilih karena mereka bisa menolong orang gitu, bisa menolong orang dengan kemampuannya. Nah, karena itu
ketika kita melihat di masa kini, figur kepahlawanan rasa-rasanya malah menjadi pepesan kosong gitu ya, dalam konteks perjuangan secara pribadi gitu. Bahwa seakan-akan tuh orang tidak lagi berfokus kepada kepahlawanan itu. Ketika diperhadapkan kepada pilihan, maka orang akan cenderung ya milih aja yang realistis aja lah, yang memberikan kehidupan gitu ya, makan, ekonomi gitu ya. Nah, tapi yang jalur yang sifatnya luhur condong untuk ditinggalkan karena ya dengan yang luhur itu memang bagus, tetapi saya tidak terpelihara di dunia ini dan seterusnya. Nah, demikian juga dengan figur kenabian yang mungkin zaman dulu itu menjadi sebuah figur yang orang kagumi gitu ya, atau orang segani gitu, atau orang melihat itu sebagai figur yang perlu dipercaya dan ditiru gitu ya, sebagai guru. Makanya nggak heran ada beberapa nabi, ya juga Yesus juga gitu ya, memiliki para muridnya masing-masing gitu. Nah, kita tahu bahwa ternyata dalam kisah-kisah Alkitab, para nabi itu juga dipilih langsung oleh Allah. Dipilih langsung oleh Allah, meskipun juga dalam prosesnya kita melihat bahwa yang seperti Musa ini udah nggak ada lagi gitu ya. Tetapi bukan berarti apakah betul-betul tidak ada lagi atau sebagainya, kan kita tidak tahu gitu ya. Tapi menariknya bahwa ketika saya mendalami ini, umat ternyata juga senantiasa, meskipun tidak ada yang kalibernya seperti Musa, umat pun juga perlu untuk meneladani figur kenabian itu gitu ya. Meskipun saat ini sekarang Musa udah nggak ada gitu ya, atau bagi bangsa orang Israel saat itu, ya seharusnya juga umat meneladani figur Musa itu. Jadi bukan hanya diagung-agungkan sebagai nabi yang besar gitu ya di dalam tradisi, tapi juga umat senantiasa perlu meneladani sikap kenabiannya. Nah, namun kenyataannya adalah banyak orang percaya, terlebih kaum muda gitu ya, menganggap figur kenabian itu ya seperti saya katakan tadi, ya sudah dianggap tidak relevan pada dunia nyata, bahkan seolah-olah menjadi omong kosong. Ada suatu kisah gitu ya di dalam cerita dengan seseorang begitu. Lalu dia katakan begini, ya susah Pak, kalau Tuhan Yesus mengatakan ya seperti Bapak bilang tadi kan, Tuhan Yesus mengajarkan kita harus tulus seperti seperti merpati, cerdik seperti ular gitu ya. Di tempat saya Pak, saya itu bukan lagi seperti ular Pak yang cerdik. Saya disuruh jadi ular. Jadi ular bagi perusahaan saya misalnya begitu. Nah, kalau kayak begini gimana Pak? Justru saya mau nggak mau harus menjadi ular, atau enggak saya disingkirkan dari sistem ini, padahal saya butuh penghidupan. Maka kedua titik ini, antara yang namanya memperjuangkan yang sikap keteladanan dengan yang realita, ini menjadi hal yang sifatnya tarik ulur satu dengan yang lainnya. Itu menjadi hal yang penting lagi tuh kalau mau dibahas pada titik etisnya gitu. Nah, karena itu muncul pertanyaan bahwa ketika Allah hendak menunjuk umatnya menjadi nabi begitu ya, maka apakah ketika Allah melihat ke bumi, Allah mendapati kader nabi itu? Itu menjadi suatu hal yang penting juga untuk kita soroti, bahwa apakah citra kenabian itu tetap ada, apakah cerita tentang kenabian ini ada yang melanjutkan atau tidak, dari sikap-sikap teladan yang berusaha untuk diteladani gitu. Atau jangan-jangan umat saat ini terkhusus bagi orang Kristen, Protestan, Kristen GKI gitu. Apakah jangan-jangan kita ini tanpa sadar kita menganggap bahwa zaman kenabian atau zaman mujizat jangan-jangan sudah berakhir gitu. Maka kita perlu memahami bahwa kehadiran Allah itu akan terus menyatakan bahwa zaman kenabian dan zaman mujizat terus akan ada. Memang berbeda antara konsep kenabiannya dengan dulu yang di bangsa Israel terfokus kepada 1-2 orang gitu ya. Kalau sekarang bisa lewat pendeta, bisa lewat sesama kita, bahkan Tuhan bisa memakai siapapun untuk menyuarakan suaranya, kan begitu. Nah, tapi karena itulah poinnya adalah apakah kita tidak mau menjadi kader-kader itu.
Nah, oleh karena itu ketika kita melihat bahwa Alkitab menegaskan sebuah kisah yang lain yang menarik yang juga Tuhan Allah tunjukkan melengkapi pembacaan kita hari ini, bahwa Roh Kudus pun juga ternyata senantiasa turun untuk memampukan umat Allah menyatakan kuasanya melalui talenta dan karunia yang berbeda-beda gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa dalam surat-surat Paulus itu dijelaskan karunia itu tuh dapat dicari dan diupayakan. Sehingga ketika bicara soal kenabian itu bukan melulu Allah yang tunjuk gitu ya. Tapi ternyata di sisi yang lain, di arah yang sebaliknya, justru di situ muncul adanya sisi partisipasi oleh umat, bahwa umat memiliki kesediaan. Kedua, umat memiliki kesiapan untuk membentuk kualitas diri di hadapan Allah. Nah, saya tidak mengatakan bahwa karunia atau talenta harus menjadi fokus besar dalam hidup beriman, tidak. Namun juga seringkali kita sebagai umat terkadang terjebak pada sikap ekstrim sebaliknya. Udahlah, gak usah mencari karunia-karunia, gak usah mencari talenta-talenta, gak usah mengasah karunia yang ada, udah cukup beriman aja. Yang penting datang ke gereja, selesai, hahaha, ngobrol, selesai, pulang, kerja, ya begitu lagi. Ketemu setan ya kita jadi setan, ketemu biawak ya kita jadi biawak, misalnya begitu. Kita hari Minggu suci, hari Senin sampai Sabtu profan gitu, atau jadi duniawi dan terusnya. Padahal kalau kita baca-bacaan di dalam perjanjian baru, justru Yesus itu memperlengkapi kita untuk melakukan pekerjaan baik. Bahkan Allah Bapa sendiri pun menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik, termasuk di dalam cara kita bekerja, yaitu dengan bekerja sama satu dengan yang lainnya, sama seperti Adam bekerja sama dengan Hawa. Tetapi bahwa ketika bicara soal pekerjaan baik, jangan melulu dipahami bahwa ya kan kalau menolong orang lain itu pekerjaan baik, itu betul. Tetapi pekerjaan baik yang dimaksud adalah seringkali pekerjaan baik menurut versi Allah, bukan tafsir kita. Nah, oleh karena itu ketika bicara soal mempersiapkan diri, bicara soal melakukan pekerjaan baik, jangan-jangan kita seringkali justru mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah secara tidak langsung dengan menggunakan tafsir kita sendiri, kayak seperti itu. Nah, karena itu penting buat kita untuk membangun kualitas kenabian dalam diri kita, meski kita menyadari ya mungkin sekali Musa tuh nggak ada gitu ya. Tetapi poinnya bukan Musa yang menjadi fokus dalam teladan kita, tapi bagaimana figur kenabian itu, figur yang Allah kehendaki untuk dimiliki oleh umat, kita bisa bangun dalam diri kita, yaitu sebagai umat yang dipilih dan diperlengkapi Allah. Karena kepikiran juga kalau ternyata ketika Tuhan datang, waktunya tiba, lalu Allah mau menunjuk nih salah satu warga GKI gitu ya, dan ternyata ada nih banyak orang yang sudah siap. Nah, Allah kan enak yang nunjuknya ya, dari Jawa Timur si A, dari Jawa Tengah si B, dari Jawa Barat si C misalnya gitu ya, dari Batam siapa gitu. Itu enak, kalau ada barangnya ditunjuk enak gitu. Tetapi kalau ternyata ketika Tuhan datang nggak ada, ya sungguh sangat disayangkan sekali. Nah, karena itu semoga ketika Allah pun juga hendak menunjuk umatnya, kita pun sebagai umatnya juga sudah bersiap dan layak untuk melakukan pekerjaan baik itu. Kiranya kita pun juga dapat melanjutkan cerita kenabian itu, dan kiranya di dalam diri kita ada citra nabi yang Allah kehendaki untuk kita miliki. Amin. Karena itu saatnya kita menutup di dalam doa menutup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih bahwa pada sore Karena itu bangunlah kualitas kenabian dalam diri kita sebagai umat yang dipilih dan diperlengkapi Allah. Sehingga ketika waktunya tiba dan Allah ternyata beneran datang nih ke bumi dan mencari nih
Oh ternyata di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada, di Jawa Barat ada, oh yang di Batam ada gitu ya. Maka Allah cuma tinggal tunjuknya dengan enaknya gitu ya, kalau barangnya ada. Sehingga kita pun juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terlibat di dalam karya besar kasih-Nya bagi dunia ini, untuk melakukan dan menyatakan pekerjaan baik. Karena itu mari bersama kita menutup renungan pada saat ini di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, sungguh kami mengucap syukur Engkau senantiasa menyapa kami, untuk kami diingatkan bahwa kami sebagai umat beriman, bukan tugas kami hanya untuk beriman saja atau hanya sekadar bergereja, tetapi kami diajak oleh Tuhan pada saat ini diingatkan untuk selalu bersiap-siap untuk menerima tugas yang mungkin Tuhan Allah berikan kepada kami. Karena siapa tahu bahwa ternyata diri kami, mungkin juga saudara-saudara yang sedang menonton channel saat ini, adalah orang yang ditunjuk, kami tidak tahu. Namun satu hal yang kami ketahui, bahwa Tuhan senantiasa selalu menunjuk orang yang siap melakukan pekerjaan baik, dan itu adalah keistimewaan yang besar terlibat dalam karya keselamatan Tuhan. Karena itu hamba harus berdoa agar biarlah kami semua dan juga teman-teman, saudara-saudari kami yang terkasih yang saat ini sedang menonton channel, agar biarlah Tuhan Allah memberkati mereka dan kuasa kasih-Mu, sehingga biarlah dalam segala proses kehidupan mereka, tantangan yang boleh mereka hadapi, Tuhan memampukan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mereka dapat menyatakan kenabian dan menyatakan cerita-cerita yang boleh mereka teladankan bersama dengan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami serahkan sisa hari kami, waktu kami, pekerjaan kami, masa depan kami, seluruh perjalanan kami, agar biarlah kami sebagai umat-Mu dapat meneruskan cerita kenabian dalam diri kami, dan juga dapat menyatakan citra yang Allah kehendaki melalui kenabian yang kami teladani. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, demikian juga renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita. Shalom.